Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Dwi Saputra dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 232410101072 dari kelas A. Sini saya akan membahas terkait LKM 9 pada mata kuliah Data Mining. Kita langsung saja mulai di soal yang pertama, di mana di sini diperintahkan untuk mengulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum, namun gunakan studi kasus pada dataset yang ada di PPT. Modelnya itu bisa disesuaikan dengan datasetnya. Berikut untuk source code-nya, di mana pertama itu kita perlu import library pandasnya dengan mengetikkan import pandas ASPD. Setelah itu form Skyline Metric untuk mengimport evaluasi modelnya nanti, di mana itu nanti akan terdiri accuracy score, precision score, recall score, F1 score, dan juga conversion matrix. Selanjutnya kita tuliskan datanya, yaitu di mana ini terdapat 3 kolom, NIM, status sebenarnya, serta hasil prediksi. Selanjutnya diubah ke dalam bentuk data frame dengan mengetikkan perintah pd.dataframe, panggil variabelnya data. Kemudian di sini itu mengubah kategorinya itu menjadi angka, di mana untuk di sini itu terdapat 2 kolom, di mana aktual ini itu sebagai label aslinya, kemudian prediktor ini label prediksinya. Nah, di sini itu masing-masing dikategorikan ke dalam angka, di mana untuk tidak DO-nya, tidak DO itu angka 0 dan DO 1. Kemudian conversion matrix ini untuk menghitung jumlah benar salah dari kedua label, yaitu actual dan predicted, di mana nanti akan berisikan true positif, true negatif, false positif, dan juga false negatif. Nah, selanjutnya akurasi, di mana cara akurasi skor ini itu berarti seberapa banyak jumlah prediksi yang benar dari total kasus. Setelah itu precision score ini itu seberapa banyak mahasiswa yang diprediksi DO dan ternyata mahasiswa itu benar-benar DO gitu. Nah, recall ini itu seberapa banyak mahasiswa yang DO sebenarnya, kemudian dan seberapa banyak yang diprediksi benar diprediksi DO. Itu mungkin gini penjelasan simpelnya ya. Recall itu seberapa banyak mahasiswa di data aslinya itu DO dan juga hasil prediksinya itu benar DO juga. Seperti itu. Kemudian F1 score ini itu keharmonisan dari precision dan juga recall. Nah, setelah itu kita akan mencetak hasilnya dari conversion matrix pertama dengan print CM, di mana CM ini itu kan conversion matrix sebelumnya itu ini. Nah, selanjutnya print true positif, true negatif, false positif, false negatif dengan memanggil masing-masing, di mana true positif yang manggil TP-nya, TN, FP, FN ini jadi dipanggil masing-masing. Kemudian print evaluasi matrix itu nanti isinya ada print akurasi, presisi, recall, dan juga score. Dimana di sini itu masing-masing akan dikalikan dengan 100 karena kan dijadikan persentase, kan biasanya kalau tertinggi persentase kan 100%, maka dikalikan 100. Kemudian titik 2F ini itu jadi nanti 2 angka di belakang koma. Nah, berikut untuk outputnya, dimana conversion matrix itu outputnya seperti ini. True negatifnya 3, kemudian false positif 2, dan false negatif ini 1, true positif 4. Selanjutnya evaluasi matrix, di mana di sini didapatkan untuk akurasinya sendiri 70%, precisionnya itu 66,67%, recallnya 80%, serta skor F1-nya 72,73%. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan kapan lebih cocok menggunakan akurasi dan kapan lebih cocok menggunakan recall dan F1 score untuk studi kasus tersebut. Nah, pertama kita mulai dari akurasi. Akurasi ini itu cocok digunakan ketika distribusi datanya itu seimbang. Artinya ya jumlah kelas DO dan tidak DO itu relatif sama. Dan kesalahan prediksi itu memiliki dampak yang seimbang. Misalnya kesalahan prediksi DO atau tidak DO sama-sama tidak terlalu berisiko. Nah, dalam konteks studi kasus ini, jumlah data DO dan tidak DO itu masing-masing 5. Maka akurasi masih bisa dijadikan indikator performa secara umum, karena kan seperti ini, distribusi datanya itu seimbang. Nah, namun akurasi menjadi kurang berguna jika nantinya dataset itu diperluas dan menjadi tidak seimbang. Misalnya hanya 10% mahasiswa yang DO.
Dalam kasus seperti itu, mungkin model bisa saja mencapai akurasi tinggi hanya dengan selalu memprediksi tidak DO, padahal gagal mengenali mahasiswa yang benar-benar DO. Intinya akurasi ini itu digunakan jika datanya itu seimbang seperti itu. Selanjutnya, recall itu cocok digunakan ketika false negatif itu lebih berbahaya daripada false positif, dimana nanti tujuan utamanya itu mendeteksi sebanyak mungkin kasus nyata. Dalam hal ini, kasus ini itu berarti mahasiswa yang benar-benar akan DO. Nah, dalam konteks studi kasusnya, mahasiswa yang benar-benar akan DO tapi tidak terprediksi atau false negatif itu bisa luput dari perhatian dan tidak mendapatkan bantuan atau intervensi. Lebih baik memberikan peringatan kepada mahasiswa yang sebenarnya aman atau false positif daripada melewatkan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kemudian, F1 score ini itu cocok digunakan ketika kita itu hanya ingin menangkap semua kasus DO atau recall tinggi, tapi juga ingin memastikan bahwa prediksi DO tersebut itu benar, jadi presisi tinggi. Ketika baik false positif ataupun false negatif itu sama-sama berdampak signifikan, F1 memberikan gambaran performa yang seimbang dalam konteks dan seimbang. Kemudian dalam konteks studi kasusnya, misal nih terlalu banyak false positif, itu artinya mahasiswa diprediksi DO, padahal aslinya dia tidak DO. Bisa saja menimbulkan kecemasan tidak perlu atau menguras sumber daya pembimbing nantinya kalau misal seperti itu. Kemudian jika false negatif itu tetap tidak diinginkan karena mahasiswa yang berisiko DO itu bisa tidak tertolong, maka F1 score itu cocok digunakan untuk menilai model yang ingin seimbang antara mendeteksi DO dan tidak mengganggu mahasiswa yang seharusnya tidak DO atau aman itu. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis data. Dari conversion matrix yang dihasilkan sebelumnya ini, dapat kita ketahui bahwa model itu menghasilkan 3 true negatif, 4 true positif, 2 false positif, dan 1 false negatif. Artinya model ini itu berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 3 mahasiswa yang seharusnya tidak DO dan 4 mahasiswa yang benar-benar DO. Namun model juga melakukan 2 kesalahan dengan memprediksi 2 mahasiswa sebagai DO, padahal kenyataannya tidak, false positif, di mana salah satu kesalahan dalam bentuk mahasiswa yang seharusnya DO tetapi tidak terdeteksi oleh sistem, yaitu false negatif. Jika dilihat dari segi akurasi, model ini tuh memiliki tingkat akurasi sebesar 70%. Itu artinya ya 7 dari 10 prediksi yang dibuat adalah benar. Meskipun angka ini terlihat cukup baik, namun ya akurasi itu nggak selalu menjadi indikator yang utama untuk dalam bagian evaluasi performa model, terutama jika kesalahan prediksi memiliki dampak besar, seperti memprediksi mahasiswa yang tidak DO sebagai DO. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi presisi itu, model memiliki nilai 66,67%, itu menunjukkan bahwa dari semua mahasiswa yang prediksi akan DO, hanya 2/3 diantaranya yang benar-benar mengalami DO. Ini berarti masih ada proporsi yang cukup besar dari mahasiswa yang prediksi salah mengalami DO, yang berisiko menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya nih, memberi peringatan akademik kepada mahasiswa yang sebenarnya tidak masalah. Jadi kan kayak ngapain gitu dikasih peringatan padahal mahasiswanya itu ya gak masalah, gak DO gitu. Kemudian model ini tuh cukup baik dalam hal recall dengan nilai 80%. Ini berarti dari semua mahasiswa yang benar-benar mengalami DO, sebanyak 80% berhasil diidentifikasi oleh sistem. Nah, ini recall yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, recall rate yang tinggi sangat penting karena membantu mendeteksi sebanyak mungkin mahasiswa yang benar-benar berisiko DO, sehingga pihak kampus dapat melakukan intervensi lebih dini. Sebagai metrik gabungan antara presisi dan recall, F1 menunjukkan skor atau nilai itu 72,73%, di mana nilai ini tuh memberikan gambaran bahwa model memiliki keseimbangan performa yang cukup baik dalam mengenali dan prediksi mahasiswa DO, meskipun tetap perlu peningkatan dalam hal mengurangi jumlah prediksi DO yang salah. Kita lanjut ke kesimpulan, di mana di sini tuh dari hasil dan analisis data sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dilihat secara keseluruhan itu, model sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik lah, terutama dalam hal mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko tinggi mengalami DO. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam ketepatan prediksi mahasiswa DO secara spesifik, yang ditunjukkan dari nilai presisinya yang belum tinggi atau kurang tinggi gitu. Oleh karena itu, model ini tuh masih bisa ditingkatkan, misalnya dengan menyesuaikan ambang batas klasifikasi, menambahkan fitur baru yang lebih relevan, atau bahkan bisa menggunakan algoritma klasifikasi lain yang lebih kompleks. Dengan demikian, itu ya
dapat dibuat sistem atau alat bantu yang lebih andal dalam proses monitoring dan pengambilan keputusan akademik gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.